Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ibu dan bapak sekalian, kita melanjutkan kajian kita. Kita masuk ke at-tarhib min fawatil asri bi ghairi udhrin. Ancaman dari terluput dari sholat asar dengan tanpa uzur. Hadis 478 An Buraidah radhiyallahu anhu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Rahul Bukhari wa Muslim. Siapa yang meninggalkan salat asar, maka sungguh telah batal amalnya. Hadis 479 juga sama. Wa Nabi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka salatal asri muta'ammida faqad habita amaluhu. Rawahu Ahmad bi isnadin sahih. Siapa yang meninggalkan salat asar dengan sengaja, maka sungguh ia telah batal amalnya. Hadis ini menunjukkan ibu-ibu keagungan salat asar, di mana salat asar adalah merupakan salat yang penting sekali untuk kita perhatikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan salat asar dari salat-salat yang lainnya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Hafidhu 'ala sholawati was sholatil wusta." Jagalah oleh kalian dengan sungguh-sungguh salat 5 waktu, terutama salat wusta. Apa yang dimaksud dengan salat wusta? Pendapat yang paling kuat, salat wusta adalah salat asar. Berdasarkan hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syaghaluna an salatil asri salatil wusta salatil asr." Mereka menyibukkan kita dari salat wusta, yaitu salat asar. Ya, di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menafsirkan salat wusta itu sebagai salat apa? Asar. Itu menunjukkan betapa agungnya salat asar. Karena memang waktu asar itu waktu yang sangat mulia sekali. Ya, Allah berfirman wal asri. Pendapat sebagian ulama mengatakan wal asri artinya demi waktu asar. Itu menunjukkan keagungan waktu asar. Bahkan ya, mula'anah atau disebut dengan li'an itu dilaksanakannya di waktu asar. Li'an itu misalnya seorang suami melihat istrinya berzina dengan laki-laki lain, tapi nggak punya saksi. Lalu ia mengadukan kepada qadhi, tapi si suami nggak punya saksi, tapi si suami melihat dengan mata kepalanya. Maka terjadilah li'an, saling melaknat. Ya, dan itu dilaksanakannya kapan? Yaitu di waktu asar. Kenapa demikian? Karena ya bersumpah di waktu asar itu besar dan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berkata Syekhul Islam Taimiyah dalam Majmu' Fatawa jilid 22 halaman 54,
tafwitul asri a'zam min tafwiti ghairiha. Meluputkan sholat asar itu lebih besar dibandingkan terluputnya sholat yang lain. Fa innaha sholatul wusta al-makhsusah bil amri bil muhafadzati 'alaiha. Karena sholat asar adalah sholat wusta yang Allah khususkan untuk memerintahkan kita apa? Agar menjaganya dengan sungguh-sungguh. Wa hiya allati furidat 'ala man kana qablana fadayyuha. Dan sholat asar itulah yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kita dan ternyata mereka menyia-nyiakannya. Iya. Di situ Nabi bersabda, siapa yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja, maka batal amalnya. Apa maksudnya batal amalnya, Ibu? Iya. Terjadi ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama dari pendapat Imam Ishaq bin Ruhuyah atau Rahawai, bahwa yang dimaksud dengan batal amalnya artinya batal amalnya semuanya. Dan orangnya kafir. Dan ini merupakan mazhab Imam Ahmad. Ya. Bahwa orang yang meninggalkan sholat walaupun sekali, maka kafir, murtad dari agama Islam, ya, dan batal seluruh amalnya. Sementara pendapat yang kedua, ini pendapat mayoritas ulama, jumhur, bahwa yang dimaksud dengan batal amalnya itu tidak sesuai dengan lahiriahnya. Lalu jumhur berbeda pendapat di dalam menafsirkan makna batal amalnya ini. Ya. Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud batal amalnya artinya sholat tersebut. Ya, artinya kalau dia lakukan misalnya di luar waktunya tetap nggak bakal diterima. Iya. Sebagian mengatakan artinya batal amal di hari itu. Batal amal di hari tersebut. Al-Imam Ibnu Qayyim ya, memberikan perincian dalam masalah ini. Beliau berkata dalam kitab beliau As-Shalah wa Ahkamu Tarikiha, "Walladzi yadhharu fil hadithi wallahu a'lam bimuradi rasulih anna tarka naw'an." Yang tampak kuat ya, Allahu a'lam, bahwa meninggalkan sholat itu ada dua macam. Tarkun kulliyun la yusalliha abada. Itu meninggalkan sholat semuanya sama sekali. Nggak sholat sama sekali, nggak mau. Ya, semua sholat dia tinggalin tuh. Fahadha yuhbatul amal jami'uhu. Maka ini batal amalnya seluruhnya. Dan pelakunya kafir, murtad dari agama Islam. Ya. Wa tarku muayyan fi yaumin muayyan. Yang kedua, meninggalkan sholat tertentu saja di hari tertentu. Misalnya dia tinggalkan sholat asar ya di hari tersebut. Kalau hari-hari yang lain dia lakukan ya. Maka kata beliau fahadha yuhbatu amalu dzalikal yaum. Maka dibatalkan amal hari itu saja. Dibatalkan amal di hari itu saja. Ya. Fal hubuthul 'am fi muqabalati tarkil 'am. Berarti dibatalkan secara umum itu kalau ia meninggalkan sholat juga semuanya. Wal hubuthul muayyan fi muqabalati tarkil muayyan, dan dibatalkan hari tertentu jika ia meninggalkan di hari tersebut. Iya. Jadi kalau misalnya dia meninggalkan di hari Sabtu, dia meninggalkan sholat, salah satu sholat dari 5 waktu, batal semua amalnya di hari itu. Iya. Tapi kalau dia nggak sholat sama sekali, Pak, nggak mau sholat. Seperti banyak di zaman sekarang, Pak, ngakunya Muslim. KTP-nya Islam, tapi nggak mau sholat sama sekali. Disuruh sholat bilangnya apa?
La ikraha fiddin. Nggak ada paksaan dalam agama. Diancam neraka ngomongnya apa? Enak di neraka, banyak perempuan cantik. Iya, benar Pak itu. Ada yang ngomong begitu. La haula wala quwata illa billah. Maka orang seperti ini, kata Ibnu Qayyim, batal seluruh amalnya. Seluruhnya habis. Iya. Ini mengerikan sekali saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan. Hadis 480. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alladhi tafutuhu salatul asri faka'annama wutira ahlahu wa malahu. Rawahu Malik wal Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Wa Ibnu Khuzaimah fi sahihihi wa zada fi akhirih qala Malik tafsiruhu dhahabul waqti. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang yang terluput dari sholat asar, ya, orang yang terluput dari sholat asar seakan-akan ia terputus ya dari harta dan keluarganya. Seakan-akan ia terputus dari harta dan apa? Keluarganya. Subhanallah, ibu-ibu sekalian dan bapak sekalian. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan orang yang terluput dari sholat asar, ya artinya dia tidak sholat asar sampai habis waktunya, Pak. Ya kata Imam Malik di situ ai zahabu waqtihi, habis waktunya. Maka seakan-akan ia terputus dari harta dan keluarga. Sementara kita kan butuh nggak sama harta, ya pasti kita sangat butuh harta, kita sangat membutuhkan keluarga dalam hidup kita yang namanya manusia ya. Sekarang gimana Pak kalau Bapak nggak punya harta, nggak punya keluarga, nggak ada, ya gimana mau makan? Susah, sengsara sekali hidupnya. Nah demikian orang yang meninggalkan sholat asar. Maka dari itu saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini ancaman yang berat ya bagi orang yang menganggap remeh sholat. Seorang mukmin tuh tidak akan pernah menganggap remeh sholat. Seorang mukmin itu bersungguh-sungguh menjaga sholatnya itu dengan penuh kesungguhan. Kenapa? Karena dia menganggap sholat itu kebutuhan dirinya, kebutuhan hatinya, kebutuhan hidupnya. Bahkan ya kita ini lebih butuh kepada sholat daripada kepada makan dan minum. Kalau kita nggak makan, nggak minum ya mati. Yang mati apa? Badan. Tapi kalau kita nggak sholat, mati hati kita. Mana yang lebih besar? Kematian badan atau kematian hati? Kematian hati. Orang yang badannya hidup tapi hatinya mati, ya tidak peduli lagi dengan agama Allah, imannya dicabut sama Allah. Gak peduli halal dan haram, ya akibatnya apa? Ngeri Pak di kuburnya, ngeri di akhiratnya, sengsara juga di dunianya. Ya. Hadis 481. Wa an Naufal bin Muawiyah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man fatathu salatun faka'annama wutira ahlahu wa malahu. Fi riwayatin qala Naufal salatu man fatathu faka'annama wutira ahlahu wa malahu. Qala Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiyal asru rawahu Nasa'i. Dari Naufal bin Muawiyah, semoga Allah meridainya, bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang terluput ya dari sebuah sholat, dan kata Ibnu Umar maksudnya sholat asar. Rasulullah SAW sabda itu sholat asar.
maka seakan-akan ia terputus dari keluarga dan hartanya. Iya. Itu sholat asar tersebut. Dan sudah kita jelaskan tadi. Kita masuk ke bab fil imamah ma'al itmami wal ihsan. Wa tarhib minha inda adamihima. Anjuran ya untuk anjuran dalam keimaman bila ia menyempurnakan dan berbuat ihsan, dan ancaman dari imam yang tidak menyempurnakan dan tidak berbuat ihsan. Ketahuilah Bapak dan Ibu bahwasanya ya imam, kedudukan sebagai seorang imam sholat adalah merupakan kedudukan yang harus betul-betul diperhatikan. Karena untuk menjadi imam itu harus memenuhi syarat. Ya, jangan ngasal. Seperti di masyarakat, kalau di masyarakat kan ya, yang penting dia paling tua imam aja. Bacaannya ancur-ancurannya Pak. Ya, saya pernah sholat di belakang imam tuh ya. Dia baca Ar-Rahmanir-Rahim aja pakai Ar-Rahmanir-Rahim, pakai kho, coba bayangkan. Nah, ini kan bisa membatalkan sholat, bisa rusak sholatnya Pak, bahkan batal atas pendapat sebagian ulama. Iya, saya juga pernah tuh mendengar imamnya berkata harusnya Alhamdulillahirabbil alamin. Dia baca apa? Alhamdulillah pakai kaf. Iya, iya. Ini kan maknanya udah berubah udah. Iya, saya langsung batal pergi. Iya. Kenapa? Karena menurut jumhur kita tidak boleh berimam di belakang orang seperti itu. Iya, apalagi yang namanya Al-Fatihah itu kan rukun, Pak. Makanya penting ya memilih imam itu yang pertama apa? Fasih bacaannya. Jangan sampai bacaannya itu rusak tajwidnya. Iya. Ada imam mengucapkan Allahu Akbar. Barunya dipanjangin, Pak. Akbar dipanjangin kan berubah artinya, Pak. Kalau Allahu Akbar artinya kan Allah paling besar. Kalau Allahu Akbar artinya Allah gendang. Akbar itu dalam bahasa Arab gendang besar tuh Pak. Itu akbar itu. Iya. Masa Allah gendang gimana ini? Kalau orang paham bahasa Arab pasti ngilu rasanya dengarnya gitu loh Pak. Ada lagi imam yang gak paham fikih sholat Pak. Iya. Nah, ikhwatul Islam saudaraku seiman. Yang seharusnya dia sholat seharusnya dia sujud sahwi nggak sujud sahwi, karena saking nggak pahamnya Pak. Iya, maka dari itu penting seorang imam, ya harus yang pertama tadi fasih bacaannya. Yang kedua, ya faham tentang fikih sholat. Paham dia tentang fikih apa? Sholat. Yang ketiga, ikhwatul Islam saudaraku seiman, imam itu harus amanah. Maksudnya amanah gimana? Artinya dia betul-betul tanggung jawab gitu Pak. Karena seorang imam itu harus juga memperhatikan sebelum sholat, memperhatikan safnya makmum. Rasulullah SAW itu ya ketika sebelum sholat beliau perhatikan sampai kata Anas bin Malik, Rasulullah meluruskan saf itu seperti meluruskan anak panah satu persatu Pak. Sampai begitu. Sebagian imam cuek Pak, bodo amat mau bengkok kayak mau kagak kayak bodo amat lah, penting saya imam. Wah imam kayak ginian gak bener Mas, walaupun sah tapi dia berdosa. Karena itu sudah kewajiban apa? Imam. Ya untuk
meluruskan saf. Tanggung jawab. Demikian pula dia langsung melakukan sholat itu dengan penuh tumaknina. Ada imam sholatnya cepat banget, Pak. Allahu Akbar, sami Allah liman, Allahu Akbar. Ya, baca Al-Fatihah saking cepatnya cuma kedengaran dolinnya doang, Pak. Alhamdulillah, dolin, amin. La ilaha illallah. Padahal disebutkan dalam hadis ya, Rasulullah SAW sedang duduk di masjid. Datanglah seseorang lalu ia sholat dengan cepatnya. Setelah itu ia datang kepada Rasulullah dan berkata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Rasulullah. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi kamu sholat, kamu belum sholat. Sholat lagi dengan cepatnya. Balik lagi ke Rasulullah. Kata Rasulullah, balik lagi kamu sholat, kamu belum sholat. Sholat lagi dengan cepatnya. Balik lagi ke Rasulullah. Kata Rasulullah, sholat lagi kamu belum sholat. Akhirnya orang itu berkata, ya Rasulullah, la usin illa hadza, fa'allimni. Aku taunya begini ya Rasulullah, tolonglah ajarkan aku. Maka Rasulullah mengajarkan supaya dia tumakninah dalam sholat. Bayangkan ya, Rasul sampai mengatakan bahwa orang yang sholatnya cepat banget tuh nggak sah, disuruh ulangi lagi tuh sholatnya. Ya, ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Nah ini saudaraku seiman. Nih, jadi siapapun di masjid manapun, DKM punya tanggung jawab tuh untuk memilih siapa yang berhak menjadi siapa? Imam. Ya. Dan yang paling bagus, imam itu yang paling banyak hafalan Qur'annya. Nabi SAW sabda, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang menjadi imam kalian hendaklah yang paling qari. Yang paling apa? Yang paling qari artinya kata para ulama ai ahfadhuhum. Yang paling banyak hafalan Al-Quran. Tapi bukan cuma banyak kalau enggak fasih. Ada ya, saya menemukan orang Masya Allah hafal Quran 30 juz Pak. Pas itu saya suruh dia jadi imam, hancur-hancuran tajwidnya, waduh. Iya, tetap aja nggak bisa dijadikan apa? Imam kayak ginian. Walaupun dia hafal 30 juz. Iya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Kemudian saudaraku seiman, seorang imam ya wajib berusaha bersungguh-sungguh untuk memperhatikan waktu-waktu sholat. Karena itu amanah. Jangan dia sia-siakan. Ya, banyak imam yang tidak amanah. Sudah ditunjuk jadi imam dia sia-siakan. Nggak pernah hadir, nggak pernah datang. Tapi gajinya diambil terus. Ya, haram jadinya itu. Baik, hadis 482. An Abi Ali al-Misri qala Safarna ma'a Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu. فحضرتنا الصلاة فأردنا أن يتقدمنا فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أما قوما فإن أتم فله التمام ولهم التمام وإن لم يتم فلهم التمام وعليه الإثم رواه أحمد واللفظ له وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما ولفظهما من أما الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم. Dari Abu Ali al-Misri, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, kami pernah safar bersama Uqbah bin Amir al-Juhani. Lalu masuklah waktu sholat dan kami ya fa'aradna an yataqaddamana, maka kami ingin agar beliau yang maju ke depan menjadi apa? Imam. Maka Uqbah berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,
Siapa yang mengimami suatu kaum jika sholatnya sempurna, maka untuk imam tersebut kesempurnaan dan untuk makmum pun juga kesempurnaan. Dan jika si imam tadi tidak sempurna sholatnya, maka makmum tetap sempurna dan dosanya untuk imam. Ya. Dikeluarkan Imam Ahmad dan lafaz untuknya, dan Abu Daud dan Ibnu Majah dan Al-Hakim dan Al-Hakim mensahihkannya, dan Ibnu Khuzainah dan Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan lafaz, siapa yang mengimami manusia dan ia sesuai tepat waktunya dan ia sempurnakan sholatnya, maka ia dapat pahala dan makmum pun juga dapat pahala. Artinya mereka semua sempurna sholatnya. Dan siapa yang kurang dari sesuatu darinya, maka imam yang berdosa, makmum tetap sah sholatnya. Ya. Ya. Hadis 483 juga mirip, hampir sama lah ya maknanya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusalluna lakum fa in asabu falakum wa in akhtau falakum wa alaihim. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, mereka akan sholat mengimami kalian. Jika mereka sholatnya benar, kalian pun dapat pahalanya, sholatnya benar. Dan jika mereka sholatnya salah, maka kalian tetap sah sholatnya. Dan mereka yaitu para imam yang berdosa, yang berkewajiban untuk mengulanginya. Kalau ternyata ya kesalahannya itu membuat tidak sah sholat tersebut. Dikeluarkan Bukhari dan yang lainnya dan Ibnu Hibban dalam sahihnya dan lafadznya, sayati aw sayakunu aqwamun yusalluna as-shalah fa in atammu falakum walahum wa in intaqasu fa alaihim walakum. Akan datang nanti suatu kaum yang sholat ya menjadi imam. Kalau mereka sempurna sholatnya, kalian sah sholatnya, juga para imam juga itu sempurna sholatnya. Tapi jika mereka kurang, maka itu atas mereka. Maksudnya dosanya atas para imam. Makmum tetap sah. Baik Bapak dan Ibu, kita ambil faidah. Hadis ini menunjukkan Bapak dan Ibu bahwa imam itu imam itu tanggung jawabnya berat, Mas. Sebab kalau si imam salah, yang dosa siapa? Imam. Makmum enggak dosa. Makanya Uqbah bin Amir al-Juhani ya, ketika beliau dipersilahkan jadi imam, beliau bawakan hadis ini. Dan banyak salafus saleh Pak, ketika disuruh jadi imam enggak mau. Kenapa? Takut dosa. Ya. Kalau kita kan malah berlomba-lomba pengen jadi imam. Makanya kata Syekhul Islam Taimiyah ya, menjadi imam sholat itu sama seperti menjadi pemimpin. Menjadi apa? Pemimpin. Dan fitnahnya juga mirip. Maka dari itulah para salafus saleh ya, mereka seringkali menolak kalau jadi imam. Kalau masih ada yang lain dan mereka lebih berhak untuk jadi sholat, mereka lebih senang orang lain aja yang dipersilahkan. Silahkan kamu jadi imam. Kecuali kalau sudah tidak ada lagi yang berhak, baru mereka menjadi imam. Ya. Itu menunjukkan betapa beratnya ya kedudukan seorang imam itu, enggak sembarangan, Mas. Ya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Di sini kita ambil faedah yang kedua, bahwa kalau terjadi kesalahan pada imam, ya, kalau terjadi kesalahan pada imam, maka makmum tetap sah sholatnya, enggak masalah. Contoh misalnya,
Kalau misalnya imam sholat, setelah selesai sholat imamnya baru ingat, saya kan junub, belum mandi. Lah, iya. Terus gimana makmumnya? Maka ya, pendapat yang paling kuat wallahu alam dari pendapat Imam Syafi'i seingat saya, bahwa makmum sah sholatnya. Yang kewajiban untuk mengulangi adalah hanya imam saja. Berdasarkan hadis bahwa Rasulullah SAW suatu ketika beliau menjadi imam. Ketika beliau sudah takbir Allahu Akbar, tiba-tiba Rasulullah ingat kalau beliau belum mandi junub. Iya. Maka Rasulullah bersabda kepada para sahabat, "Makanakum, tetaplah kalian berdiri di sini." Pulanglah ke Rasulullah SAW ke rumahnya, lalu mandi. Datang Rasulullah SAW dalam keadaan rambutnya basah. Kemudian beliau pun bertakbir kembali. Sementara makmumnya sudah takbir kan? Iya. Sehingga dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i rahimahullah, itu menunjukkan kalau makmum lupa, kalau dia belum bersuci, maka yang berkewajiban mengulangi sholat hanya siapa? Imam saja. Apa imamnya? Makmumnya enggak. Makmumnya tetap sah. Berdasarkan hadis tersebut. Iya. Wallahu a'lam. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kita ambil faedah selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian. Hadis ini menunjukkan Pak, Ibu, bahwa kalau terjadi perbedaan pendapat antara makmum dan imam, dan itu masalah-masalah ijtihadiyah. Masalah-masalah apa? Ijtihadiyah. Maka si makmum tetap sholat di belakang imam tersebut. Contoh misalnya Pak, kalau makmum berpendapat imam baca Al-Fatihah wajib dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Tapi si imam pendapatnya adalah karena dia mazhabnya Maliki. Kalau mazhab Maliki kan mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu tidak termasuk Al-Fatihah, Pak. Iya. Dan tidak dibaca. Jadi tidak perlu dibaca kata mazhab Maliki. Jadi cukup Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Sementara dalam mazhab Syafi'i, dan itu pendapat juga kebanyakan ulama, bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk Al-Fatihah. Iya. Namun terjadi khilaf di kalangan mereka yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk Al-Fatihah. Apakah wajib dijaharkan, dikeraskan, atau disirkan? Kalau jumhur mengatakan disirkan. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan wajib dikeraskan. Nah kalau misalnya kita sholat di belakang orang yang bermadzhab Maliki, lalu dia tidak baca Bismillahirrahmanirrahim, bagaimana itu? Tetap kita ikut sholat imam tersebut. Kenapa? Karena ini masalah ijtihadiyah. Ini masalah apa? Ijtihadiyah. Iya. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ketika membahas permasalahan ini, ya, beliau berkata, wa mahallul khilafil umuril ijtihadiyah. Tempat masalah ini adalah dalam perkara-perkara yang sifatnya ijtihadiyah. Apa sih masalah ijtihadiyah itu, Pak? Masalah ijtihadiyah adalah masalah-masalah yang tidak ada dalil yang tegas dalam masalah tersebut. Dan diperbolehkan untuk berijtihad. Ya. Itu namanya masalah ijtihadiyah. Seperti misalnya ya terjadi khilaf para ulama. Apakah makmum wajib baca Al-Fatihah atau tidak? Itu kan masalah ijtihadiyah, Pak. Apakah imam wajib mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim ketika membaca Al-Fatihah atau tidak? Masing-masing punya hujah, punya dalil.
Ya. Itu namanya masalah ijtihadiyah. Namun dalilnya memang bukan dalil yang sharih, tegas. Sehingga pada waktu itu diperbolehkan padanya ijtihad. Ya. Ada sebuah perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah yang sangat bagus sekali, ya. Di mana Syekhul Islam Taimiyah berkata dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra di jilid 2 halaman 117. Beliau berkata wa tanaza'u fima idza tarakal imamu ma ya'taqidul ma'mumu wujubahu. Para ulama berbeda pendapat apabila imam meninggalkan perbuatan yang makmum memandang itu wajib, sedangkan imam memandang itu tidak wajib. Misla an yatruka qira'atal basmalah wal ma'mum ya'taqidu wujubaha. Contohnya, ya, kalau si imam tidak baca bismillahirrahmanirrahim, sementara makmum punya keyakinan wajib baca bismillahirrahmanirrahim. Aw yamassa dzakarahu wa la yatawadda. Atau si imam ya menganggap pendapatnya bahwa memegang kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Sedangkan makmum memandang memegang kemaluan itu membatalkan apa? Wudu. Aw yusalli fi juludil maita al-madbugha wal ma'mum yara anna ad-dibagh la yutahhir. Atau imam berpendapat boleh sholat dengan menggunakan kulit yang disamak. Sementara makmum berpendapat kulit walaupun disamak tetap tidak suci. Kulit bangkai maksudnya ya. Iya. Kata beliau was-sahihul maqtu'u bihi anna salatal ma'mum sahihah khalfa imamihi. Pendapat yang benar, yang pasti kebenarannya itu bahwasanya salat makmum tetap sah di belakang imam. Walaupun terjadi perbedaan pendapat dalam masalah ini. Wa in kana imamuhu mukhti'an fi nafsil amr. Walaupun misalnya pendapat si imam itu bisa jadi salah di sisi Allah. Ya. Lima sabata fi sahihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhta'u falakum wa alaihim." Mereka akan salat mengimami kalian. Jika mereka para imam itu sholatnya benar, maka kalian para makmum sempurna sholatnya, imam pun sempurna sholatnya. Dan jika imam itu salah sholatnya, maka ya kalian tetap sah wahai makmum dan dosanya untuk siapa? Imam. Wa kadzalika idza iqtada al-ma'mum biman yaqnutu fil fajr awil witr qanata ma'a. Demikian pula kalau makmum ya pendapatnya kunut subuh tidak disyariatkan. Sementara imam pendapatnya bahwa kunut subuh itu disyariatkan. Qanata ma'ah, maka tetaplah ia kunut bersama imam. Ini bukan perkataan saya, ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Sawa'un qanata qabla ruku' aw ba'dah. Baik ia kunutnya sebelum ruku maupun setelah ruku. In kana la yaqnut lam yaqnut ma'ah, kalau imam tidak kunut ia pun tidak kunut. Walau kana al-imam yara istihbaba syai'in wal ma'mumuna la yastahibbunahu fatarakahu li ajli al-ittifaqi wal i'tilaf kana qad ahsan. Kalau misalnya imam memandang ya disunnahkan suatu perbuatan, tapi makmum pendapatnya tidak disunahkan. Lalu si imam meninggalkannya karena untuk menjaga persatuan di kalangan mereka supaya tidak ribut dan yang lainnya. Maka itu bagus sekali. Selama yang ditinggalkan itu perkara yang mustahab. Ya, yang sunnah. Ya, bukan yang wajib. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Misalu dzalika al-witr fa inna lil ulama fi thalathatu aqwal. Contohnya kata beliau salat witir. Maka para ulama di situ ada 3 pendapat. Yang pertama bahwasanya annahu la yakunu illa bi thalath muttasilah.
witir itu 3 rakaat terus menerus. Ya. Sebagian ulama mengatakan tidak, harus 2, 1. Nggak boleh terus menerus. Ya. Nah, bagaimana ini? Maka pada waktu itu karena perbedaan ijtihad, maka kita tetap ikut imam. Ya. Nah ini jadi dalam masalah-masalah ijtihadiyah itu ya, kalau kita berbeda pendapat dengan imam, maka tetap kita ikut siapa? Imam. Kalau makmum, ya pendapatnya kalau sami Allah liman hamidah sedekap. Imam kalau sami Allah liman hamidah lurus, maka sebaiknya makmum ikut imam. Makmum misalnya pendapatnya kalau sholat 2 rakaat itu iftirash, sedangkan imam pendapatnya harus tawarruk, maka sebaiknya ikut imam. Makanya Ibnu Mas'ud dulu pernah ya mengingkari perbuatan Utsman bin Affan yang ketika haji sholat sempurna, tidak qashar. Kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah tidak pernah sekalipun sempurna saat safar. Tapi ternyata Ibnu Mas'ud tetap sholat di belakang siapa? Utsman. Ya, ketika ditanya kata Ibnu Mas'ud apa? Al-khilafu syarr. Menyelisih imam itu tidak baik. Ya buruk. Ya. Nah ini ikhwatul Islam saudaraku seiman. Baik, kita lanjutkan ibu-ibu dan bapak sekalian. At-tarhib min imamati rajul al-qaum wa hum lahu karihun. Ancaman menjadi imam suatu kaum dalam keadaan kaum tersebut nggak suka sama dia. Ya. Jadi kalau kita nih jadi imam, tapi makmumnya tuh benci sama kita nih, nggak suka sama kita. Maka yang seperti ini tidak boleh. Ya. Walaupun tentunya ibu-ibu dan bapak sekalian, orang yang benci kepada imam ini kenapa bencinya? Kita harus lihat. Ya. Kalau dia bencinya itu karena si imamnya memang akhlaknya buruk, pemikirannya menyimpang, dan yang lainnya, maka tidak boleh dia menjadi imam. Ya. Tapi kalau makmum itu bencinya kepada imam, karena makmumnya yang brengsek, bukan imamnya. Imamnya soleh, bagus, di atas sunnah. Ya. Tapi makmumnya aja yang brengsek. Yang maunya imamnya yang ya cepet banget. Apaan sih ini imam lama. Ya. Maunya yang kayak gimana? Yang cepet banget, yang super cepat. Nggak tumaknina. Maka yang kayak ginian, ketidaksukaan mereka tidak pengaruh. Ya. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, in kanu yakrahuna hadzal imam li amrin fi dinihi, mithla kadhibihi aw dhulmihi aw jahlihi aw bid'atihi wa nahwi dzalik. Wa yuhibbuna al-akhar li annahu aslah fi dinihi min, mithla an yakuna asdaq wa a'lam wa adyan. فإنه يجب أن يولى عليهم هذا الإمام الذي يحبونه. Jika suatu kaum tidak menyukai imam karena perkara agamanya, karena misalnya si imam ini tukang bohong, atau si imam ini zolim, atau si imam ini jahil, atau si imam ini suka berbuat bid'ah, dan sebagainya. Dan mereka para makmum maunya yang menjadi si imam itu si fulan, yang bagus, lebih bagus agamanya, lebih alim, lebih jujur, ya. Maka yang wajib menjadi imam itu yang disukai oleh makmum. Ya. Dan imam yang dibenci tadi karena agamanya tersebut tidak boleh menjadi imam mereka. Ya. Adapun kalau
makmum membenci imam ini ya karena misalnya kefasikan si makmum malah yang nggak benar, maka pada waktu itu tetap sah, nggak masalah dia sebagai jadi apa? Imam. Ya demikian. Jadi beda. Jadi kita lihat dulu nih nggak sukanya kenapa gitu loh Pak. Iya. Hadis 484. An Talha bin Ubaidillah annahu shalla biqaumin falamma insarafa qala inni nasitu an astamirakum qabla an ataqaddam araditum bi salati qalu na'am wa man yakrahu dhalika ya hawari ya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ayyuma rajulin amma qauman wa hum lahu karihun lam tujawiz salatuhu udhunaihi. Ya. Talha bin Ubaidillah berkata bahwasanya ia pernah sholat mengimami suatu kaum. Setelah selesai sholat, Talha berkata, aku lupa, aku belum minta izin kepada kalian. Ya. Kalian ridho enggak aku jadi imam kalian? Kata mereka, jelas kami ridho. Siapa yang benci sama sahabat Rasulullah? Kamu kan sahabat Rasulullah SAW. Apa kata Talha? Karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapapun yang menjadi imam suatu kaum dan kaum itu benci kepada imam tersebut, maka sholatnya tidak akan melebihi 2 telinganya. Artinya nggak diterima. Iya. Tuh lihat, bahaya kan? Kalau keadaannya seperti ini. Makanya jangan enak aja langsung maju. Ya, nanya dulu, kalian ridho nggak saya jadi imam nih? Ya, sebagian orang nggak peduli, maju aja. Sementara makmumnya nggak suka sama dia. Ini orang main maju-maju aja. Masalahnya berat ini, kata Rasulullah SAW, sholatnya itu nggak sampai ke telinganya. Ya, repot mas. Kita kan sholat pengennya diterima sama Allah kan gitu ya. Gara-gara itu kitanya cuek, nggak peduli, akhirnya sholatnya nggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wala quwata illa billah. Nah ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, saya kira cukup dulu Pak, kita buka tanya jawab. Karena saya mau segera berangkat ke Bandung. Silakan, ada yang mau nanya? Kalau posisi kita sebagai makmum, kita udah tahu tadi kalau kita makmum salah, imamnya salah kita tetap sah. Tapi tadi dikatakan kalau ada imamnya yang bacaannya kurang fasih, alhamdulillah pakai hak besar gitu. Kita tahu dia itu begitu. Nah, bagaimana apakah kita tetap ngikuti dia? Ini dilalah yang jadi imam nih kadang-kadang yang seperti itu DKM-nya nih, jadi nggak bisa juga di DKM gitu kita tetap ikut atau enggak gitu kan? Apa kita ikut Imam Syafi'i jadi kita baca lagi kita mengulangi Al-Fatihah atau kita menparik gitu tuh. Nah, satu, karena itu setiap hari begitu kalau pas nggak ada imam imam rotibnya nggak ada, dia yang maju. Kedua, kalau dia juga maju atau imam lain yang saya tahu bacanya kurang benar, pada saat sholat-sholat yang syir gitu ya, zuhur, asar, apakah kita tetap ikut atau tidak? Karena kadang-kadang kita sudah di situ, imamnya maju seperti gitu. Jadi kita nggak bisa mau keluar salah, nggak salah. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah baca fatwa Syekh Saleh Fauzan dalam masalah ini. Beliau ditanya persis seperti pertanyaan Bapak tadi. Dia mengatakan bahwa ya tidak boleh sholat di belakang orang itu. Jika misalnya ia keluar dan khawatir akan fitnah, sholatlah bersama dia. Setelah itu kamu sholat sendiri.
mengulangi. Tapi kalau dia bisa keluar, keluar aja. Iya, tanpa fitnah misalnya. Ya mungkin Bapak misalnya pergi ke kamar mandi, pura-pura buang air dan yang lainnya. Setelah selesai sholat baru balik lagi, sholat sendiri. Iya. Ya, beliau mengatakan ini pendapat kebanyakan ulama. Pendapat jumhur. Iya, seingat saya beliau mengatakan begitu. Memang ini masalah khilafiyah, Pak. Kalau sebagian ulama mengatakan tetap sah kita. Dosanya buat dia. Dalilnya apa? Yaitu hadis yang kita bacakan tadi. Iya. Kalau imam sholatnya salah, kita tetap sah, maka yang dosa siapa? Imam. Kita tetap sah. Iya. Jangankan itu, tadi sudah kita sebutkan bahwa orang yang imam yang lupa belum mandi junub, yang otomatis sholat imamnya tidak sah kan? Maka ya pendapat yang paling kuat dan sudah kita sebutkan ya bahwa tetap sah sholat makmum. Ya Allahu a'lam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surat ini kan ada pawailul lil musallin, Ustaz. Tolong dijabarkan Ustaz, bagi orang siapa yang tidak masuk neraka wailnya, Ustaz. Makasih. Fawailul lil musallin. Jangan dibaca sampai di situ. Wajib diteruskan. Sebab kalau berhenti sampai situ maknanya jadi mengerikan. Neraka wail buat orang yang sholat. Berarti orang sholat bakalan masuk neraka wail. Wajib dilanjutkan. Siapa dia yang orang yang sholat tapi tetap masuk neraka wail? Alladzina hum an sholatihim sahun. Itu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Maksudnya bagaimana? Tidak memperhatikan syarat-syaratnya. Tidak memperhatikan rukun-rukunnya. Ya, tidak memperhatikan tumak ninahnya. Kecungkan dalam hadis, ya inna rajul yusolli sittina sanah lam tuqbal lahu salatun. Ada orang kata Rasulullah yang sholat 60 tahun gak ada yang diterima sholatnya. Gimana kata Rasulullah? Yutimmu ruku'aha wala yutimmu ruku'i sujudaha. Dia sempurnakan rukunya tapi dia gak sempurnakan sujudnya. Dia sempurnakan sujudnya tapi gak sempurnakan apa? Rukunya. Gara-gara itu 60 tahun gak diterima sholatnya. Yang celaka nih ya, neraka wail kayak gini nih. Demikian pula orang yang sengaja mengakhir-akhirkan waktunya sampai mau keluar. Terutama waktu asar. Rasul bersabda, tilka sholatul munafiq. Itulah sholat orang munafik. Yajlis yarqubus syams hatta idza sfarratis syams. Ya, dia duduk sengaja mengakhir-akhirkan waktu asar sehingga matahari sudah menguning, sudah mau apa? Tenggelam. Apa yang terjadi? Qama fanaqara naqratal ghurab. Baru kemudian ya salat itu pun bagaikan burung gagak yang mematuk. Iya. Kata Rasulullah itu salatnya orang munafik kata Rasulullah SAW. Iya. Dalam berkomunikasi dengan sesama manusia secara lisan atau tulisan bolehkah menggunakan kata mohon? Misal mohon bantuannya, mohon dipertimbangkan. Mohon itu artinya minta bantuan. Meminta bantuan kepada makhluk boleh dalam perkara yang memang makhluk mampu melakukannya. Adapun dalam perkara yang makhluk tidak mampu melakukannya tidak boleh. Itu termasuk syirik. Ya, mohon bantuannya. Ya. Dan makhluk itu bisa membantu dia. Enggak apa-apa. Mohon dipertimbangkan, enggak masalah. Tapi kalau misalnya mohon supaya disembuhkan penyakit saya. Wah ini. Yang bisa menyembuhkan hanya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini hanya kepada siapa? Allah.
Kalau selesai baca Quran, sebaiknya baca Shadaqallahul Azim atau baca kafaratul majlis. Pertama, saya belum mendapatkan riwayat Rasulullah kalau habis baca Quran itu baca Shadaqallahul Azim. Yang saya dapatkan Rasulullah membacanya malah sebelum membaca Quran. Itu pun dalam rangka menguatkan sesuatu dengan Al-Quran. Rasulullah sabda, Shadaqallah ya haitsu qal. Maha benar Allah yang berfirman begini dan begitu. Bahkan dalam riwayat Ibnu Mas'ud, pernah Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Mas'ud, Iqra' alayya al-Quran. Hadis itu ada dalam Sahih Bukhari ya. Bacakan Al-Quran kepadaku. Apa kata Ibnu Mas'ud? Aqra' wa alayka unzil. Apakah aku akan bacakan Al-Quran sementara Al-Quran turun kepadamu, hai Rasulullah? Ibu-ibu, mohon jangan ribut ya Bu. Apa kata Rasulullah SAW? Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku suka untuk mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Faqara'a Ibnu Mas'ud surat An-Nisa. Maka Ibnu Mas'ud pun membaca surat An-Nisa. Hatta balagha ayah, sampai ke ayat Allah berfirman, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Rasulullah bersabda, hasbuk, cukup. Kata Ibnu Mas'ud, aku melihat Rasulullah menangis. Di situ Rasulullah tidak mengatakan Shadaqallahul Azim. Iya. Terus baca kafaratul majlis. Memang ada riwayat tersebut dalam Sunan Tirmidzi. Namun itu kalau setelah habis baca Quran kita langsung pergi. Karena namanya sudah selesai majelis kita. Adapun kalau habis baca Quran kita melanjutkan dengan kegiatan lain, tidak meninggalkan majelis, berarti baca kafaratul majlisnya nanti setelah selesai majelis. Sebelum bubar baru kita ucapkan kafaratul majlis. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan tentang hadis 476 itu Ustaz. Hadis apa? Hadis yang 476 yang setelah salat subuh kita membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, di sini kan barang siapa yang membacanya sebanyak 100 kali, sebelum dia menekuk kedua kakinya, pada hari itu dia termasuk penduduk bumi yang paling afdal amalnya. Nah, yang saya mau tanyakan, makna dari menekuk kedua kakinya itu, apakah kita saat membaca yang 100 kali itu, kaki kita tetap duduk seperti duduk iftiraj, atau bolehkah kita kayaknya bersila gitu Ustaz ditekuk, karena kan kalau lama kakinya sakit. Gimana itu Ustaz? Hadis tersebut Ibu, kita pahami hendaknya sesuai dengan lahiriahnya. Karena Nabi mengatakan sebelum menekuk, berarti masih dalam keadaan ketika kita salam. Masih dalam keadaan kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kita ucapkan Astagfirullah, 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 mantas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali. Baru kita baca itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Namun yang masyhur, yang paling banyak riwayatnya itu hanya 10. Itu yang paling banyak riwayatnya. Iya. Makasih Ustaz. Bolehkah kita sholat sambil membaca mushaf Al-Quran, Ustadz? Kalau memang kita butuh untuk membaca mushaf, boleh. Ya. Karena kenapa? Karena Aisyah pernah diimami oleh budaknya di bulan Ramadan. Dalam keadaan si budak itu sambil memegang mushaf. Sambil memegang apa? Mushaf.
membaca di mushaf. Berarti itu boleh, ya. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa itu khusus untuk sholat sunnah. Adapun untuk sholat wajib tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau duduk istiros itu kan untuk yang sunnah. Kalau untuk yang sholat subuh kan juga cuma 2 rakaat. Itu juga istiros apa tawaruk? Ini khilaf para ulama untuk yang sholatnya cuma 1 tahiyat. Untuk sholat yang 1 tahiyat, apakah duduknya iftirosh atau tawaruk? Saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan iftirosh. Kenapa? Karena berdasarkan keumuman hadis Aisyah. Karena Rasulullah SAW idza jalasa fi raq'ataini yaqulu at-tahiyyah wa kana yafrishu rijlahul yumna yusra wa yansibu rijlahul yumna. Rasulullah SAW kalau duduk di 2 rakaat biasanya beliau tahiyat dan duduk iftirash. Dan dalam riwayat dalam hadis Malik bin Al-Huwairits yang dikeluarkan Nasai, saat itu Malik menceritakan tentang sholat sunnah Rasulullah SAW yang 2 rakaat. Di situ disebutkan juga iftirash. Iya. Wallahu a'lam. Apakah sholat setelah Isya sama dengan sholat Qiyamul Lail? Maksudnya sholat setelah Isya ini apa maksudnya nih? Kalau sholat setelah Isya maksudnya Ba'diyah Isya ya enggak sama. Ya, itu namanya sholat sunnah rawatib. Mungkin si ibu ini bertanya sholat malam setelah Isya boleh enggak? Mana yang lebih utama? Di awal malam atau di akhir malam? Ya tentu tergantung keadaannya, Bu. Kalau dia ya nggak yakin bakalan bangun di akhir malam, maka yang lebih baik dia sholat di awal malam. Tapi kalau dia yakin bakalan bisa sholat di akhir malam, maka yang paling utama adalah di akhir malam. Apabila seseorang sholat sendiri, kemudian ada yang menyusul ikut berjamaah, jadi orang tersebut jadi imam dadakan. Gimana tuh Ustaz? Pernah Rasulullah SAW sholat sendiri lalu datang Ibnu Abbas. Lalu Ibnu Abbas berdiri di sebelah kiri Rasulullah SAW, maka Rasulullah memutarnya ke sebelah kanan. Iya. Itu pernah terjadi pada Rasulullah SAW. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Ustadz, kalau witir itu kan ada kunutnya. Terus kalau sholat subuh pakai kunut lagi nggak, Pak? Sementara kita sholat sendiri. Terjadi khilaf para ulama. Kalau saya lebih condong pada pendapat jumhur. Ya, bahwa kunut witir secara kunut subuh secara terus-menerus tidak disyariatkan. Kenapa? Karena hadis tentang itu adalah dhaif. Itu hadis riwayat Abu Daud. Lam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajr hatta faraqad dunya. Senantiasa Rasulullah SAW kunut subuh sampai meninggal dunia. Dan dari hadis Abu Malik Al-Asja'i bahwasanya ia bertanya kepada ayahnya, "Hai ayahku, engkau salat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Afakanu yaqnutuna fi salatil fajr?" Apakah mereka dahulu kunut salat subuh? Kata ayahnya, "Ai bunayya muhdats." Hai anakku, itu diada-adakan. Iya. Silakan Pak. Berimam kepada seseorang yang masbuk. Bolehkah berimam kepada seseorang yang masbuk? Saya pernah mendapatkan fatwa Syekh Shalih Fauzan mengatakan masbuk tidak jadi imam. Tapi masbuk sholat sendiri masing-masing. Iya.
Kalau basmalah tidak termasuk Al-Fatihah, sedangkan kan Al-Fatihah 7 ayat, terus ayat ketujuhnya yang mana? Nah, atas pendapat yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk Al-Fatihah, maka yang ayat pertama Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua Ar-Rahmanirrahim. Ketiga Maliki Yaumiddin. Keempat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kelima Ihdinas siratal mustaqim. Keenam siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ketujuh ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tetap 7 ayat. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini khilaf para ulama, menjadi banyak pendapat, Pak, tentang kapan waktu untuk zikir pagi dan petang. Allahu a'lam, yang paling utama adalah untuk zikir pagi dari setelah subuh sampai terbit matahari. Dan untuk asar setelah salat asar sampai terbenam matahari. Dasarnya hadis yang hasan, Rasulullah SAW sabda, la an ajlisa ma'a qaumin yadhkuruna Allah Ta'ala ba'da salatil fajri ila tulu'i syams ahabbu ilayya ya min kada wa kada. Wala an ajlisa ma'a qaumin yadhkuruna Allah Ta'ala ba'da salatil asri ila ghurubi syams ahabbu ilayya min kada wa kada. Kata Rasulullah SAW, aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir setelah selesai sholat subuh sampai terbit matahari, lebih aku sukai daripada begini dan begitu. Dan aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari, lebih aku sukai daripada ini dan itu. Namun kalau misalnya kita nggak sempat nih, karena lupa atau sibuk dan yang lainnya, maka ya boleh kita lakukan setelah terbit matahari atau terbenam matahari. Wallahu a'lam. Kalau imam sujud lalu batal, bagaimana? Yaitu imam menunjuk makmum di belakangnya. Iya. Kenapa? Ya kalau bisa dia tahan dulu sebentar supaya makmumnya itu paham gitu. Sebab kalau pas sujud langsung pergi gitu aja, makmumnya bingung, Pak. Ini lama amat. Pas dilihat udah nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau tanya mengenai Anda sebagai orang tua, kalau ada punya anak yang remaja dan sulit sekali dibangunin subuh, kewajiban Anda sampai mana Ustadz? Apakah sampai dia benar-benar bangun atau karena waktunya sudah mepet untuk sholat subuh, Anda tetap tinggalkan saja? Jazakallah khair Ustadz. Jadi anak antum susah buat bangun ya Pak. Pertama, tentu kewajiban dan tanggung jawab seorang ayah adalah untuk mendidik anak. Dan dia menggunakan berbagai macam cara. Yang terpenting adalah bagaimana supaya seorang ayah bisa memotivasi anaknya. Menyebutkan tentang pahalanya yang besar, tentang dosanya yang berat. Iya, supaya si anak termotivasi. Kemudian, ya, mencari sebabnya kenapa si anak ini
selalu susah bangun subuh. Sebab biasanya si anak seperti ini begadang malam, Pak. Mungkin jam 9 dia sudah masuk kamar, tapi dia main game. Sampai jam 12 baru tidur. Bisa jadi seperti itu. Maka seperti ini menjadi sebab utamanya kalau begitu. Berarti sebab utamanya ini yang harus dibereskan. Suruh dia tidur habis sholat isya, jam 8 dah tidur. Ya. Sebab dengan dia bangun tidur di awal malam, insya Allah dia bisa bangun lebih cepat. Ya. Kemudian penting juga kita melihat bagaimana kondisi teman-teman. Karena teman-temannya sangat berpengaruh terhadap lingkungan, itu sangat pengaruh, Pak. Bisa jadi teman-temannya juga ternyata orang-orang yang malas untuk sholat. Ya, akhirnya terpengaruh. Kemudian yang keempat, Bapak sering-sering ya ajak dia ke majelis ta'lim. Duduk di majelis ta'lim. Sehingga sering mendengarkan ceramah dan yang lainnya. Yang jelas berbagai macam usaha Bapak lakukan, Pak. Karena kenapa? Karena itu tanggung jawab Bapak. Dan Bapak akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat. Ya, tentang itu. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.